Saat ini pembangunan tol Jogja Solo Iya Kulon Progo sudah memasuki daerah istimewa Yogyakarta hingga Simpang Susun Purwomartani. Ruas yang dikerjakan ini termasuk dalam pekerjaan paket 1 yang berada di daerah istimewa Yogyakarta. Dari peta trase jalan tol Jogja Solo Iya Kulon Progo sepanjang kurang lebih 93,57 km ini terbagi menjadi 3 seksi dan beberapa paket. Seksi 1 dari Kartosuro hingga Purwomartani sepanjang 42,38 km. Seksi 2 dari Purwomartani hingga Junction Sleman sepanjang kurang lebih 15,63 km. Seksi 3 dari Junction Sleman hingga Iya Kulon Progo sepanjang kurang lebih 35,74 km. Saat ini pada paket 1.1 sudah beroperasi sepanjang 22,3 km dari Kartosuro hingga Ngawen Klaten, Jawa Tengah sejak 20 September tahun 2024. Sedangkan paket 1.2 ruas Klaten hingga Purwomartani ditargetkan akan selesai pada pertengahan tahun 2025. Namun demikian, dari progres pekerjaan saat ini di seksi 1.2 juga akan dibuka fungsional saat libur Nataru tahun 2024 hingga exit tol Prambanan, sehingga jalan tol Jogja Solo bisa dilalui sepanjang 30,9 km. Saat ini pekerjaan jalan tol juga sudah menyentuh di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu di Desa Taman Martani, Desa Silomartani, Desa Tirto Martani, dan juga Desa Purwomartani yang merupakan lokasi simpang susun pertama di Yogyakarta. Kali ini kita akan melihat kembali progres proyek jalan tol Jogja Solo dari perbatasan Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta hingga simpang susun Purwomartani. Bagaimana kondisinya? Ikuti perjalanan saya kali ini. Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya bersama channel Agus Bintarto. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan mengupdate perkembangan tol Jogja Solo atau proyek jalan tol Jogja Solo yang ada di perbatasan hingga nanti di simpang susun Purwomartani ya teman-teman, atau calon simpang susun.
Kali ini saya berada di jalur Piungan Prambanan. Saya dari arah Piungan ya menuju ke Prambanan, dan di depan sana sudah akan ketemu dengan pertigaan yang mana di sebelah kanan kita, depan kanan itu nanti akan ada Candi Prambanan yang menjadi warisan dunia ya teman-teman, yang ada di Indonesia. Selain juga ada Candi Borobudur. Kita akan mengambil ke arah kiri. Nanti kita akan mengitari atau melewati dari komplek Candi Prambanan ya teman-teman. Jadi kita akan melewati komplek Candi Prambanan lewat sebelah barat sungai atau jembatan Bogem ya, ini ya jembatan Bogemnya. Kita akan lewat sini ya. Dan ini sudah komplek Candi Prambanan yang di sebelah kanan ini biasa untuk pentas Ramayana ya. Di depan kanan ini kompleknya biasanya dengan latar belakang Candi Prambanan ya, waktu pentas itu ya, biasanya kalau event-event gitu ya. Nah berarti kita berada di sebelah baratnya ya ini teman, sebelah barat Candi Prambanan. Kita akan mengelilingi, dan kalau Prambanan itu terkenal juga dengan adanya patung Roro Jonggrang ya, dimana di sana ada satu patung yang kalau menurut dongeng ya, itu dari manusia ya gitu ya, dikutuk ya menjadi sebuah batu gitu. Karena dulu ceritanya mau mempersunting, kemudian ada syarat untuk membuat candi 1000 candi dalam satu malam gitu. Akhirnya sebenarnya bisa terlaksana, namun digagalkan dengan cara membunyikan kentongan, dan juga agar ayam-ayamnya itu berkokok seperti sudah mau pagi, sehingga pekerja-pekerja silumannya itu takut gitu ya. Akhirnya nggak bisa jadi 1000 dan marah ya. Terus akhirnya si Roro Jonggrang ini dikutuk jadi batu untuk yang ke-1000-nya gitu. Ceritanya seperti itu ya teman-teman. Nah ini kita sudah berada di sebelah utara komplek Candi Prambanan ya. Kita nanti akan melihat perkembangan dari perbatasan antara Jawa Tengah dan DIY, tepatnya di Desa Taman Martani ya, nanti yang komplek DIY. Dan rencananya ini untuk sekitar bulan April Mei itu diperkirakan sudah bisa sampai ke Purwomartani ya, jalan tol. Selain juga untuk libur Nataru Desember besok itu direncanakan fungsional ya, fungsional untuk Nataru itu sampai dengan exit tol Prambanan yang lokasinya di Jogonalan ya. Jadi nanti akan difungsikan, fungsionalkan agar teman-teman yang mudik itu bisa menggunakan sementara ya, walaupun belum operasional, seperti juga yang dilakukan di tahun-tahun sebelumnya sejak dilaksanakannya proyek jalan tol Jogja Solo. Nah untuk yang sudah beroperasi sendiri, kemarin sudah diresmikan Bapak Presiden Joko Widodo ya, bahwasanya di ruas Kartosuro hingga Klaten ini sekitar 22,3 km ini sudah bisa beroperasi dan sudah bertarif. Tapi informasinya tarifnya itu tergolong agak tinggi gitu ya. Saya nggak bilang mahal, tapi agak tinggi ya. Memang mungkin saya juga nggak tahu. Ini sebenarnya Jogja Solo itu kan kepadatannya di jalan utama ya, Jogja Solo itu. Nah bagi yang
bis-bis besar atau truk-truk besar mungkin bisa menggunakan jalan tol ya, karena konsepnya adalah bisnis ya, sehingga mungkin bisa masuk juga. Mungkin kalau pribadi bisa mikir juga ya, misalnya yang pas-pasan gitu tidak pengen cepet ya lewat jalan biasa gitu ya. Nah ini kebetulan hari ini Merapi cerah sekali, dan di depan sana itu Merapinya terlihat teman-teman. Nanti coba saya zoom pakai kamera Sony ya, kayaknya bagus sekali nih. Ini kalau di zoom pakai Sony bagus ini. Kita coba ya teman-teman ya. Ini kita berada di perbatasan nih, sebelah kanan ini Jawa Tengah dan sebelah kiri daerah istimewa Yogyakarta teman-teman ya. Jadi sebelah kiri ini Yogyakarta, sebelah kanan adalah Jawa Tengah. Dan sebentar lagi kita akan sampai di lokasi proyek jalan tol yang ada di perbatasan ya. Ini kebetulan pagi-pagi cerah, biasanya nanti terus meredup terus hujan ya. Ini jadwalnya bulan-bulan Desember baru seperti itu ya teman-teman. Nah cukup cerah ya teman-teman, mudah-mudahan bisa menangkap Merapi di depan itu ya. Walaupun di sebelah kiri Gunung Merapi ini agak mendung-mendung ya, tapi dari sini sudah nampak cukup jelas ya puncaknya, dan kubah lavanya ini kelihatan sekali ya mengarah ke lokasi saya ini untuk bongkahan rekahannya itu ya teman-teman. Tinggal setengah kilo lagi, dan jembatan yang di depan itu sudah mulai difungsikan, atau box kurva ya, itu sudah difungsikan ya di depan itu ya, dan sudah mulai coricit sepertinya di lokasi ini teman-teman ya. Nah ini yang ada di perbatasan dari Jawa Tengah dan DIY teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan perjalanan untuk menuju ke arah Simpang Susun Purwomartani atau calon Simpang Susun Purwomartani. Dan kalau kita lihat tadi dari drone pertama saya itu di bagian timur perbatasan atau di Jawa Tengahnya di Kokosan itu sudah dilakukan coricit ya. Ini sudah sampai ke arah timur ke Klaten ya, jadi sudah cukup panjang untuk pengecoran rigidnya. Ini kemungkinan besar memang kalau di April atau Mei tahun 2025 ini kemungkinan juga sudah bisa fungsional ya teman-teman. Kalau saat ini di Desember akhir ini rencananya adalah fungsional hingga exit tol Prambanan yang berada di Jogonalan ya teman-teman ya. Kita akan menuju ke titik-titik pertemuan dengan jalur desa atau jalan desa ya, karena tadi sudah mulai alat-alat berat beroperasi ya. Nggak enak juga ya kalau pagi sekali, mungkin bisa ya menyusuri saja itu, tidak menerbangkan drone. Kebetulan ini saya fokus ke drone ya teman-teman. Nanti kita coba kita buat full ya dari perbatasan hingga calon Simpang Susun Purwomartani. Mudah-mudahan nyampe ya untuk video drone-nya. Ini kita melewati persawahan ya yang cukup menarik karena kesejukannya, hawanya yang cukup seger ya kalau pagi-pagi gini ya. Aktivitas santai, tidak dikejar-kejar di sawah gitu ya. Nah tadi juga sudah sampai di situ, sudah
kita drone ini untuk jembatan ya. Ini sepertinya dipasang girder nanti karena ini ada sungainya ya, ada sungainya di depan kiri ini, nanti akan dipasang girder tentunya ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Ini kayaknya titik-titik yang saya pasang ini cocok ini untuk pas menyambungkan drone ya. Tadi beberapa footage saya ternyata sinyalnya bagus semua nih, jadi bisa menyambung ini. Alhamdulillah, nanti mudah-mudahan yang di area deket Kalimati aman ya. Kemarin di jalan raya LPMP di depan ini kemarin saya kesulitan ya. Hari ini cukup bagus dan bahkan bisa melewati sampai di utara Candi Kedulan. Tadi saya lihat sampai di utara Candi Kedulan ya, saya bisa pantau dan melewati sungai ya tadi. Nanti kita cek lagi, kita akan terus teman-teman ya. Dan di depan ini untuk pemasangan gidernya belum dilakukan, tapi tiangnya sudah semua ya. Teman-teman nanti bisa lihat di drone juga nanti ya. Nah, ini tiang-tiangnya ini yang di depan kanan itu adalah jalan LPMP ya. Ini tadi saya lihat itu alat apa gitu ya, ternyata itu seluler ya sepertinya, tower itu ya, towernya itu pakai pipa ya ternyata. Ini tinggal masang girder nih teman-teman. Ini licin juga ini, hati-hati juga ini. Nah, ini kalau ini lebih tinggi dari 4 meter teman-teman. Ini sepertinya bisa sekitar 8 meteran ada ini tingginya untuk uruknya ini. Tinggal ngalikan lebar, panjang ya. Habisnya berapa kubik ini ya, berapa ribu kubik ya, atau juta kubik. Ini banyak yang kemarin saya lihat di sekitar Klaten itu bukit-bukit yang digempur ya, untuk melihat bukit-bukit yang di daerah Klaten itu juga terkena juga. Ini kita muter-muter nih teman-teman, walaupun mudah-mudahan bisa lewat ya. Sepertinya ada jalurnya ya teman-teman. Kalau itu kecil sekali untuk balok kurvnya ya, kita putar ke kanan ya. Tadi ketinggian sekitar 56 meter ya di atas saya berdiri ya. Jadi di atas saya berdiri tadi sekitar 56 meter. Saya pertahankan segitu ya, mudah-mudahan nanti bisa menyajikan semuanya ya, jalur jalan tol yang ruas dari perbatasan hingga Purwomartani ya teman-teman. Ini saya belum pernah ngupdate drone-nya sampai di sini tadi. Kita akan ke kanan ya. Ini dulu sebelah kanan ini bekas rumah bersalin ya, atau bidan ya dulu. Nah, ini saya terbangkan drone di area ini itu termasuk ini ya teman-teman, tadi banyak interferensi kayaknya, jadi nggak bisa mulus ya. Ternyata di belakang pabrik ya, ini di sini tuh.
mudah-mudahan bisa lewat nih. Kalau bisa lewat terus kita akan lanjutkan terbangkan drone ya dari sini. Ternyata dapat tengah-tengahnya ini teman-teman. Saya baru tahu kalau dapat tengah-tengah bisa lewat enggak ini. Jadi tolnya dapat tengah-tengahnya pabrik ini. Nah ini dapat tengah-tengahnya pabrik. Oh. Nah ini makamnya ini di depan ini ya. Ini yang belum direlokasi, masih menunggu ya untuk relokasinya. Tadi kita sudah menerbangkan drone di Bayan, ini namanya Bayan ya, makam Bayan ya.